Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Yoga Sani. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi program linear. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari program linear, ada kalanya kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, jika kita sudah menguasai materi program linear, maka ada manfaat-manfaat yang akan kita dapat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, dapat menghitung pengeluaran minimum pembelian pupuk pertanian. Kedua, dapat menghitung penghasilan maksimum penyewaan lahan parkir. Kemudian dapat menghitung penghasilan kolam ikan dengan luas kolam tertentu dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita ulang materi yang sebelumnya dulu. Masih ingatkah dengan materi sistem persamaan linear? Nah, saya berikan dua contoh. Yang pertama, 2x sama dengan 8. X-nya ketemu berapa? Ya, kita coba duanya kita pindah ke kanan, karena di kiri itu perkalian, maka pindah ke kanan menjadi pembagian, yaitu 2x sama dengan 8. X-nya itu adalah 8/2 sehingga ketemu X-nya sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua, Y dikurangi 5 itu sama dengan 7. Karena di kiri itu 5-nya itu adalah negatif, maka pindah ke kanan menjadi positif, yaitu menjadi Y sama dengan 7 ditambah 5, Y-nya ketemu 12. Nah, marilah kita buka dengan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal program linear berikut. Luas sebuah daerah parkir itu adalah 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil itu adalah 4 meter persegi dan mobil besarnya itu adalah 20 meter persegi. Daya tampung daerah parkir maksimum 200 kendaraan. Jika biaya parkir mobil kecil itu adalah Rp5.000 dan mobil besarnya itu adalah Rp10.000, tentukan penghasilan maksimum yang dapat diperoleh dari tempat parkir tersebut. Oke, kita mulai penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu merancang model matematikanya. Dari soal yang ditampilkan tadi, kita misalkan X-nya itu adalah banyak mobil kecil yang parkir, sedangkan Y-nya itu adalah banyak mobil besar yang parkir. Nah, dari permisalan itu bisa kita gambarkan pada sebuah tabel dibagi. Yang pertama, kolom yang pertama itu adalah jenis kendaraan, kemudian kolom yang kedua itu banyak mobil, kolom yang ketiga luas, dan kemudian yang keempat adalah biaya parkirnya. Mobil kecilnya itu adalah sudah kita misalkan itu X, kemudian mobil besarnya itu adalah Y, sehingga X ditambah Y itu harus kurang dari sama dengan 200. Itu sudah terbentuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari luasnya, mobil kecilnya itu adalah 4 meter persegi, sedangkan mobil besarnya itu adalah 20 meter persegi, sehingga yang tersedia adalah 1760 meter persegi. Dapat kita tentukan pertidaksamaan yang kedua, yaitu 4x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1760. Ketemu pertidaksamaan yang kedua, sehingga pertidaksamaan yang pertama itu adalah x ditambah y kurang dari 200. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah 4x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1760. Pertidaksamaan yang ketiga dan yang keempat itu adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, karena hasilnya tidak boleh negatif. Dari keempat pertidaksamaan itu adalah fungsi kendala, sedangkan fungsi objektifnya itu adalah biaya parkirnya. Itu adalah 5.000 untuk mobil kecil, 10.000 untuk mobil besar, sehingga dapat kita tentukan fungsi objektifnya itu adalah 5.000x ditambah 10.000y. Nah, itu fungsi objektifnya. Kita lanjut ke langkah yang kedua, membuat grafik. Nah, membuat grafik itu dengan cara menentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan.
Pertidaksamaan yang pertama tadi adalah X ditambah Y sama dengan 200. Nah, caranya menentukan titik potong gimana? Kita misalkan X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Jika kita tentukan, kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka ketemu Y-nya itu adalah 200, sehingga titiknya adalah 0,200. Kemudian jika Y-nya kita misalkan 0, maka X-nya ketemu 200, sehingga titiknya itu adalah 200,0. Dari dua titik potong itu bisa kita gambarkan dalam sebuah grafik. Grafiknya sudah ada di depan. Titik 200,0 itu adalah di sini, kemudian titik 0,200 itu adalah di sini. Dua titik itu digabungkan, disambungkan menjadi sebuah garis, sehingga garisnya ada di depan sini. Nah, grafiknya sudah terbentuk, kita tentukan daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya. Nah, kita misalkan titik 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaannya tadi. 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0 ditambah Y-nya 0, itu apakah kurang dari sama dengan 200? Ternyata 0 ditambah 0 itu adalah kurang dari 200, sehingga titik 0,0 itu adalah salah satu himpunan penyelesaiannya, sehingga arsirannya ada di bawah grafik itu sendiri. Nah, seperti di sini. Kemudian pertidaksamaan yang kedua itu adalah 4X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1760, atau bisa disederhanakan menjadi X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 400. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka X ditambah 5Y itu kurang dari 440, maka kalau X-nya 0 ditambah 5Y itu kurang dari 440, atau 5Y-nya sama dengan 440, Y-nya ketemu 440 dibagi 5 itu sama dengan 88. Jika ketemu titiknya adalah 0,88. Nah, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. X ditambah 5 dikali 0 itu sama dengan 440. X ditambah 0 sama dengan 440, sehingga ketemu X-nya sama dengan 440. Titiknya adalah 440,0. Nah, kita gambarkan ke grafiknya. Grafik yang kedua, 0,88 ada di sini, kemudian 440,0 itu ada di sini. Sudah ketemu dua titiknya, kita sambungkan menjadi sebuah garis. Nah, kita tentukan daerah arsirannya. Kita misalkan titik 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaannya. 4 kali 0 itu 0, ditambah 20 kali 0 itu 0. 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Apakah kurang dari 1760? Ya, 0 itu kurang dari 1760, sehingga 0,0 itu adalah salah satu himpunan penyelesaiannya atau daerah arsirannya, sehingga arsirannya ada di bawahnya garis seperti di sini. Nah, yang ketiga, selanjutnya dari dua daerah arsiran itu kita tambah dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu adalah di atasnya sumbu X, kemudian Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah di kanannya sumbu X, sehingga arsirannya seperti ada di sini. Nah, jika kita akumulasi semua arsiran yang kita tampilkan, maka akan terjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah daerah yang terdapat 4 arsiran itu. Setelah ini sudah kita dapatkan, kita tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya yang pertama itu adalah 0,0, kemudian 0,88, kemudian yang ketiga adalah 140,60. Itu kita dapatkan dari eliminasi kedua pertidaksamaan yang memotong itu sendiri, yaitu X ditambah Y kurang dari 200, X ditambah 5Y itu kurang dari sama dengan 400. Kita hilangkan Y-nya, kita hilangkan X-nya, ketemu Y dikurangi 5Y itu sama dengan 4Y, sama dengan 200 dikurangi 440 itu sama dengan min 240. Ketemu Y-nya sama dengan 60. Setelah ketemu Y-nya sama dengan 60, kita substitusikan ke salah satu
titik pojoknya ini ketemu, maka masing-masing titik pojok ini kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Seperti di sini 0,0 fungsi objektifnya tadi adalah 5000x ditambah 10.000 y. Nah, kita masukkan 0 dan y nya 0,0, x nya 0, y nya 0, maka 5000 kali 0 ditambah 10.000 kali 0 itu sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua 0,880 itu kita substitusikan ke fungsi objektifnya 5000 kali 0 ditambah 10.000 kali 88 ketemu 880.000. Kemudian titik yang ketiga itu 140,60 kita substitusikan 5000 kali 140 ditambah 10.000 kali 60 itu ketemu 1.300.000. Kemudian titik yang keempat 200,0 disubstitusikan menjadi 5000 kali 200 ditambah 10.000 kali 0 itu ketemu 1 juta. Sehingga dari keempat titik pojok ini yang kita substitusikan ke fungsi objektifnya ketemu nilai maksimum dari penghasilan parkir itu, yaitu sehingga penghasilan maksimum yang dapat dimulai dari tempat parkir tersebut adalah 1.300.000, yaitu dari titik potong kedua ketidaksamaan itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kerjakan latihan di depan. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Sekian pembelajarannya.